361. Para lelaki bertubuh gempal itu terkejut dengan sikap Hani yang tidak seperti biasanya terhadap orang lain. Melihat Hani gemetaran, apakah mungkin tiga orang ini memiliki hal yang spesial? Lelaki bertubuh gempal itu segera meminta maaf. Maaf. Sarah masih ada di sana melihat semua yang terjadi saat ini. Dia sama terkejutnya dengan semua orang. Hani sangat takut pada tamu yang kurang ajar itu. Sarah yang merasa suasananya kian menegang pun langsung bersembunyi dengan tenang tanpa ada yang tahu. Damar tidak ingin mengulur waktu lebih lama lagi. Dia berkata pada Hani, "Suruh mereka pergi, ada hal yang aku tanyakan padamu." Hani yang masih ketakutan itu segera berkata, "Cepat pergi." Para orang bertubuh gempal itu pun segera berlari ke dalam klub. Semua orang yang berada di bawah Tommy memiliki kekuatan yang tidak sama dengan level orang pada umumnya. Tapi Damar mampu membuat orang itu takut di hadapannya. Sebelum berbicara, Damar memastikan bahwa tidak ada orang yang bisa mendengar ucapannya. Mereka pergi keluar klub. Setelah dirasa aman, Damar memandang Hani dan berkata, "Kamu tahu apa tujuanku datang kemari? Cepat katakan, di mana Elisa?" Jantung Hani semakin berdetak kencang. Dia sudah menduga kalau tujuan Damar memang untuk mencari Elisa. Hani mencoba mengatur ekspresinya sedatar mungkin dan berkata, "Elisa, dia menghilang 5 tahun lalu. Sampai sekarang aku tidak tahu dia ada di mana. Atau mungkin saja dia sudah mati." Damar sudah menduga kalau Hani akan menghindar seperti ini. Dia tertawa dan menatap Hani sambil berkata, "Aku akan memberimu kesempatan lagi. Ingat, ini kesempatan terakhir. Cepat katakan, di mana Elisa?" Pada saat ini, Dewan ikut memperingatkan, "Kalau kamu tidak tahu di mana Elisa di mana, kamu seharusnya tidak tahu siapa sepupu Lili Kusuma. Bukankah tadi temanmu itu menyampaikan bahwa sepupu Lili Kusuma ingin menemuimu? Dan kita semua belum pernah bertemu. Hanya ada satu alasan kenapa kamu bisa tahu. Yaitu kamu tahu di mana Elisa." Masih ingin menyangkal. Saat Hani mendengar perkataan Dewan, wajahnya langsung seperti tertangkap basah dan terpojok. Reputasi Damar di Sin City sangat bagus, bahkan setelah 5 tahun berlalu. Terutama di distrik barat. Hani dengan cepat berkata, "Aku tidak ikut campur dengan masalah ini. Aku baru saja menerima pesan darinya kalau dia datang ke tempat ini. Selebihnya aku tidak tahu apa-apa. Aku tahu masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Bawa aku ke Elisa," kata Damar dengan tenang. Hani terlihat panik. "Tidak bisa." Damar menghela nafas berat, "Kalau begitu aku pergi." Melihat Damar hendak berbalik, harusnya Hani lega. Tapi sebaliknya, Hani bertambah panik dengan keringat dingin mulai keluar dari dahinya. "Aku akan antar kamu. Aku akan antar." Damar tertawa kecil penuh kemenangan. Kemudian Tommy membuka pintu mobil. "Cepat masuk ke mobil." Hani mengangguk dan berkata, "Aku perlu menjelaskan beberapa hal pada orang-orang yang akan di sini. Aku tidak ingin informasi soal aku di sini bocor ke banyak orang, termasuk Frye," kata Damar dengan tenang. Hani mengangguk dengan cepat dan segera menjawab, "Baik, aku tidak akan mengatakan pada siapapun." Setelah itu Hani segera kembali ke dalam klub dan memberikan beberapa nasihat kepada orang-orang yang ada di dalam. Tak berapa lama, Hani keluar dan naik ke mobil. Dia bertugas memberikan komando mengenai jalan mana yang dilewati. Ternyata Elisa tinggal di rumah Hani. Status Hani di distrik barat cukup tinggi. Bagaimanapun, dia ada hubungan dengan Frye. Oleh karena itu, tempat tinggalnya pun berada di villa dekat pusat kota. Pada saat ini, Elisa sedang mengenakan pijamannya duduk di sofa ruang tamu sambil menikmati beberapa makanan ringan dan sebotol anggur merah di depannya. Elisa duduk bersila sambil memegang gelas anggur. Dia bergumam, "Aku tidak menyangka akan kembali ke tempat ini. Aku sudah selesai menonton semua episode drama yang aku download kapan hari. Aku bosan sekali di sini, keluar juga tidak bisa."
Lebih baik aku di LH. Pagi pergi kerja, setelah itu bisa ke bar bertemu teman-teman. Aku merasa kali ini aku akan sulit keluar dari sini. Elisa membuang napas kesal, sambil menonton drama lagi. Sudah 2 kali Elisa menonton drama ini. Semua ini salah Damar, kalau bukan karena dia jadi sasaran keluarga Dem dan kalau saja mereka tidak tahu identitasku yang sebenarnya. Elisa kembali mengeluh. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi pada Lily. Kalau melihat wajahnya yang cantik, bisa saja dia sudah dibawa untuk kerja di klub. Pasti bayarannya akan tinggi. Lagi pula dia pantas mendapatkannya. Cibir Elisa. Damar mungkin belum menemukannya. Mencari orang di sini sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami, kata Elisa lagi. Akhirnya dia menyesap seluruh anggur yang ada di gelas. Duh, sangat membosankan. Aku benar-benar ingin kembali ke LH. Saat ini, Elisa mendengar suara pintu yang terbuka. Loh, Kak Hani, tumben kamu pulang awal, kata Elisa. Sebagai orang yang bekerja di klub, Hani lebih sering pulang sampai larut malam atau bahkan tidak pulang. Tapi untuk Elisa yang sedari sudah bosan berkutat dengan tab yang ada di tangannya seorang diri ini sangat senang begitu mendengar pintu terbuka, yang artinya Hani sudah pulang dan dia bisa dapat teman bicara. Kak Hani, tumben hari ini, Elisa menghentikan kalimatnya begitu melihat Hani bersama orang-orang yang tak asing baginya. Salah satunya ada Damar, yang pernah kencan buta dengannya. Memikirkan Damar muncul di hadapannya membuat tangan Elisa lemas. Anggur yang hendak dia tuang jatuh membasahi sofa berwarna putih salju, membuatnya seperti terkena darah. Elisa ingin berdiri dan lari sejauh mungkin, tapi mengingat identitas Damar, kakinya seolah gemetar. Bahkan untuk menghindari botol anggur saja dia sudah tidak kuasa. Mati aku, hanya 2 kata itu yang ada di benak Elisa. Dia menelan ludah sambil menatap Damar yang sedari tadi memasang wajah menyeramkan dan terus mendekat. Elisa tidak dapat berbuat apa-apa selain mundur ke sudut sofa. Damar terus menatapnya tanpa berkedip dan mengintimidasi. Elisa terlalu takut. Dia berkata dengan suara yang gemetar, Damar, dengarkan aku dulu. Orang-orang dari keluarga Dem menemukanku saat itu. Kamu tahu, aku tidak mungkin bisa melawan mereka. Aku hanya bisa tunduk dan patuh. Damar mengabaikan alibi yang dibuat Elisa dan terus berjalan mendekat. Masih dengan raut wajah yang mengintimidasi. Di sebelahnya, Hani hanya bisa menghela napas dan tidak dapat melakukan apa-apa. Damar, kasihani aku, ampuni aku, teriak Elisa, demi hubungan kita, bisakah kamu mengampuni aku kali ini? Damar masih tetap diam, kemarahannya seolah sedang menutup telinganya. Kalau Damar tidak dapat menemukan hot gas, dia tidak akan tahu keberadaan Lily. Kalau Damar datang beberapa hari kemudian, entah apa yang akan terjadi pada Lily. Apa dia akan menjadi kupu-kupu malam di Night Lavender? Atau dia sudah mati dihajar? Dan yang membuat Damar semakin murka karena otak dibalik ini semua adalah keluarga Dem. Elisa, dia adalah kaki tangan mereka. Memikirkan semua ini, Damar seolah diselimuti oleh amarah yang mencapai puncak. Bersambung 362. Saat Elisa semakin terpojok, Damar mengangkat tangannya ke udara dan mendaratkannya ke pipi kiri Elisa. Meskipun energi Chi Damar belum sepenuhnya pulih, kekuatan alami yang dimiliki Damar cukup kuat. Otot-ototnya sudah terlatih bertahun-tahun. Satu tamparan Damar sudah mampu membuat Elisa jatuh tersungkur dari sofa. Damar tidak mengatakan apa-apa dan terus mendekat. Damar, kita sudah kenal satu sama lain. Lepaskan aku, kata Elisa sambil berdiri dan terus memohon pada Damar. Tidak ada tanda-tanda Damar memberikan simpati. Dia memandang Elisa dan berkata, kamu tetangga tanteku dan dia sudah merawatmu selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu membawa Lily ke kota ini? Kalau aku tidak datang, apa yang akan terjadi padanya? Kamu sudah berada di kota ini bertahun-tahun.
Harusnya kamu tahu resiko yang akan terjadi pada Lily. Setelah mengatakan ini, Elisa menerima satu tamparan lagi. Dia terpojok. Pipi Elisa terlihat memerah. Selain itu, Hani terlihat tak kalah panik. Dia bahkan tidak berani melihat Elisa dan Damar. Dia sudah mengkhianati Elisa, tapi hanya ini yang bisa dilakukan Hani. Kalau dia tidak memberitahu Damar posisi Elisa di mana, bisa-bisa dia yang akan babak belur. Damar, Night Watcher 05 tahun lalu datang di hadapannya, tentu dia tidak berkutik. Elisa meraung-raung kesakitan, dia memohon ampun tanpa henti, aku tidak memberikannya ke keluarga Dem. Aku membiarkannya hidup, benarkah? Aku tidak tahu seberapa besar rasa bencimu pada Lily, tapi meninggalkannya di kota ini sama saja menyuruhnya bunuh diri. Bisa dibilang membiarkannya hidup sebatang kara di sini sama dengan membunuhnya. Kata Damar, oh jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Setelah berbicara, Damar menoleh ke Dewan dan Tommy, bawa dia. Damar aku salah. Aku memang sangat salah. Elisa semakin panik begitu mendengar perintah Damar. Elisa digiring ke dalam mobil dan menutup pintu. Lalu Damar menoleh ke Hani dan berkata, sekali lagi, jangan sampai ada yang tahu kalau aku datang ke sini. Kamu tahu, kalau sampai bocor, kamu orang pertama yang akan aku habisi. Mengerti. Hani menjawab dengan cepat. Damar sudah tahu kalau Hani tidak akan membocorkan informasi mengenai dia yang datang ke distrik barat. Tentu saja, Hani lebih sayang nyawanya dibandingkan siapapun. Damar segera masuk ke dalam mobil. Tommy segera menginjak pedal gas menuju rumah Leo. Wajah Elisa benar-benar merah padam dan bengkak. Dia memandang Damar dan mengerutkan bibirnya. Damar, aku mohon. Biarkan aku kali ini, aku melakukannya semua ini karena terpaksa. Damar menoleh dan bertanya, benarkah? Setelah Dem mengancammu, tapi kamu juga tahu kan kalau aku Night Watcher Zero dan tetap membawa Lily pergi. Kamu harusnya bisa memberitahuku diam-diam dan mencari jalan keluar, tapi kamu diam saja. Kamu lebih memilih mengorbankan anggota keluarga dari orang yang sudah merawatmu bertahun-tahun. Apa itu yang namanya terpaksa? Aku akan beritahu semua informasi yang aku ketahui, tapi jangan bunuh aku, ya. Elisa masih terus memohon, Dem, dia mengirim seseorang tingkat dewa untuk mencarimu. Dia peringkat ke-6 di daftar master. Setelah mendengar hal ini, Damar dan Dewan saling memandang. Peringkat ke-6 di daftar master, mereka tahu siapa orangnya. Dia adalah Alan Hibbert berumur sekitar 40 tahun dan dulunya menjadi orang terhebat di Night Watcher. Era Night Watcher sebelum Damar bergabung. Hal ini berarti, Alan Hibbert juga telah berkhianat pada Night Watcher. Sepertinya jiwa busuk mereka sudah meresap sampai tulang, Damar bergumam dalam hatinya. Sialan, Dem sialan itu sepertinya ingin menghabisi kita di sini, kata Dewan. Elisa berkata, mereka juga mengancamku dengan orang tingkat dewa. Jadi aku tidak mungkin bisa menolak. Damar menatapnya dengan samar dan tidak berbicara lagi. Sekitar 10 menit berlalu, mereka berhenti di depan rumah Leo. Leo dan istrinya pergi untuk mengantarkan makanan. Helen tidak ikut mengantar makanan karena setiap hari belajar dengan Lilia. Damar menyeret Elisa ke halaman belakang, lalu berjalan ke atas. Helen terlihat sedang sibuk menulis di atas buku. Sepertinya dia sedang mengerjakan tugas yang diberikan Lilia. Setelah melihat Damar kembali, Lilia bertanya, sudah ketemu? Iya, dia di halaman belakang. Setelah mengatakan ini, Damar menoleh ke Lily dan berkata, terserah kamu ingin dia hidup atau mati. Lagi pula membunuh orang di sini hukumnya legal. Kalau kamu ingin membunuhnya dan tidak berani melakukan dengan tanganmu sendiri, aku bisa lakukan itu untukmu. Tubuh Lily bergetar, dia menggigit bibirnya kemudian berkata, aku ingin menemuinya. Damar mengangguk,
Dia memimpin jalan Lily menuju ke halaman belakang yang tidak terlalu besar. Saat melihat Elisa, mata Lily tiba-tiba memerah. Elisa mencoba tersenyum dan berkata, "Lily, kamu baik-baik saja. Untung saja kamu cantik." Sebelum Elisa menyelesaikan kata-katanya, Lily menyela, "Kenapa?" Elisa terkejut. "Aku tidak pernah punya masalah denganmu. Saat kamu pertama kali datang ke LH dan tinggal di sebelah kami, ibuku selalu memperhatikanmu. Kenapa kamu tega membawaku ke kota ini? Apa kamu tahu kalau bukan karena Damar datang, apa yang akan terjadi padaku?" Pada saat itu, Lily tampak emosional. Benar saja, selama beberapa hari ini Lily sangat tertekan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Damar dapat melihat Lily yang selalu melamun. Pengalaman selama di Night Lavender benar-benar meninggalkan trauma yang besar di hati Lily. Setelah mengatakan ini, Lily langsung bergegas ke Elisa. Seolah sedang melampiaskan amarah dan kekecewaannya, Lily memukul Elisa sembarangan. Tentu saja Elisa hanya diam mengingat Damar saat ini sedang melihat mereka. Dia hanya bisa meringkuk dengan menutupi kepala dengan lengannya. Setelah beberapa saat, Lily diam lalu duduk di kursi. Dia melihat Damar. "Damar, terima kasih. Aku merasa jauh lebih baik sekarang." "Lalu dia bagaimana?" tanya Damar. Lily menghela napas dan berkata, "Aku tidak bisa membunuhnya. Bagaimanapun aku sudah mengenalnya cukup lama, jadi lepaskan saja dia." Damar sudah menduga pilihan yang akan diambil Lily. Sementara Elisa, dia sangat gembira dan berlutut di kaki Lily. "Li, terima kasih. Terima kasih banyak. Sepertinya kamu terlalu cepat berterima kasih." Damar berkata, "Memang Lily ingin melepaskanmu. Tapi apa aku sudah bilang setuju?" Elisa mematung. "Hidupmu selamat kali ini. Tapi aku akan tetap menahanmu. Hal ini akan membuat kamu sedikit berguna," kata Damar. Benar, Elisa adalah seorang saksi. Dia adalah orang yang berurusan langsung dengan Dem. Saat dia meninggalkan kota untuk balas dendam pada Dem, Damar bisa membawa Elisa sebagai saksi perbuatan jahat yang dilakukan Dem. Setelah itu, Damar akan diizinkan melakukan hal yang direncanakan dan tidak akan ada yang menahannya lagi. "Bawa dia ke Catwoman dan suruh dia menjaganya," kata Damar pada Dewan. Dewan mengangguk. Sementara Elisa, dia terlihat linglung. Damar tidak memiliki empati sedikit pun padanya. Tommy mengemudikan mobil dan pergi bersama Dewan serta Elisa. Damar menghela nafas lega. Beberapa tujuan sudah tercapai. Langkah selanjutnya adalah menemukan Bagas dan yang lainnya. Lalu menyingkirkan Lukas dan Alan Hibbert. Dan inti dari tujuannya kali ini sepertinya harus memulihkan Chi. "Hah, entah kapan akan pulih," kata Damar sambil mengerutkan kening. Bersambung 363. Damar benar-benar tidak menyukai keadaannya yang sekarang. Dia awalnya adalah orang yang memimpin pasukan. Damar akan selalu berdiri di depan. Tapi sekarang, karena Chi-nya belum sempurna, dia harus mengandalkan orang lain. Selama Chi-nya kembali pulih sepenuhnya, Damar bisa melakukan apapun. Tapi sekarang, Damar tidak bisa melakukan apa-apa dan harus ditemani dengan orang lain saat keluar. Ini sangat menyakitkan untuk harga diri Damar. Damar membawa Lily kembali ke atas. Lilia bergegas merangkul Lily dan berencana untuk memberikan konseling lagi. Kalau Lily rutin melakukan konseling, dia akan segera pulih dari trauma psikologis yang dialami saat ini. Lilia bukan hanya seorang dokter yang sangat baik, tapi dia juga seorang psikolog yang andal. "Dia mati?" tanya Lilia melirik Damar. "Tidak, aku membuatnya tetap berguna saat aku berurusan dengan Dempsey. Dia adalah saksi," kata Damar. Lilia menghela napas dan berkata, "Damar, sebenarnya kamu harus tahu kalau berurusan dengan Dempsey itu tidak mudah. Dia terlalu sulit dijangkau, apalagi orang-orang yang ada di bawahnya. Kamu akan mendapatkan rintangan yang tidak sedikit.
Apalagi kalau sampai terjadi bentrokan dengan Night Watcher negara O. Aku tahu, Damar menjawab, aku sudah bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Night Watcher melindungi semua yang bernapas, tapi dia berkhianat. Jadi apa yang harus dilindungi? Singkatnya, Dempsey harus mati. Lilia menatap Damar dan menghela napas berat, bagaimanapun, kali ini aku akan terus berada di sampingmu. Dia tahu rencana terburuk apa yang disiapkan Damar, yaitu keluar dari Night Watcher. Berdiri di sisi berlawanan dengan Dempsey sama saja dengan berdiri di sisi berlawanan dari seluruh Night Watcher. Lilia mengedipkan mata pada Sally. Sally seolah paham dan segera berjalan ke sisi Lily dan membawanya ke sebuah ruangan. Pada saat ini, Damar menghela napas dan berkata, Lilia, berapa lama lagi yang aku butuhkan untuk mendapatkan seluruh Chiku? Atau, apa aku tidak akan bisa pulih seperti sedia kala? Lilia mengerutkan kening dan berkata, aku tidak bisa memberikan jaminan untuk masalah ini. Tapi yang dapat aku katakan adalah kalau tubuhmu sudah tidak cedera lagi. Hanya saja masalah Chi, aku tidak pernah menangani hal ini sebelumnya. Jadi aku tidak bisa mengatakan apapun. Waktu yang tersisa untuk kita tinggal sebentar lagi. Aku ingin segera pulih secepatnya. Selesaikan masalah di Sin City lalu menghabisi Dempsey, kata Damar. Menurut Iman, sepertinya perang akan dimulai setengah tahun lagi. Sekarang setelah sebulan berlalu, aku khawatir kita berada di sini terlalu lama. Lilia mengangguk dan berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, Lilia memijat bahu Damar dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, istirahat yang banyak. Nanti malam kamu pergi. Iya, kata Damar. Baiklah, kamu istirahat saja dulu. Aku akan memberikan konsultasi dulu ke Lily, kata Lilia sambil bangkit dari duduknya. Damar mengangguk. Butuh lebih dari 1 jam bagi Dewan dan Tommy untuk kembali dari kediaman Catwoman. Sepertinya mereka mendapatkan 1 atau 2 rayuan dulu. Sekitar pukul 6 malam, Arif melihat Damar dan yang lainnya dengan sedikit khawatir. Dia sudah tahu identitas mereka, termasuk kekuatan Chris. Arif berkeringat dingin. Dia benar-benar telah salah menindas orang. Damar tidak terlalu memperhatikan Arif. Setelah berganti pakaian, dia pergi ke tempatnya. Saat malam mulai larut, bar pun mulai dipenuhi oleh para pengunjung. Sekitar pukul 8 malam, Damar menyambut tamu pertamanya di minibar. Dia adalah seorang wanita berwajah oriental, terlihat orang yang berkecukupan. Wanita ini tampak sendirian dan langsung duduk di kursi anggur. Damar menyerahkan daftar menu. Wanita itu membuang daftar menu itu begitu saja dan berkata, anggur, terserah anggur apa cepat berikan padaku. Damar tercengang, baru dia memperhatikan tamunya kali ini. Wanita ini berusia sekitar 30 tahun. Tanpa riasan di wajahnya, terlihat jelas suasana hatinya sedang buruk. Entah sedang dicampakkan suaminya atau diselingkuhi, semacam itu. Damar menghela napas mencoba sabar. Dia segera mengambil sebotol anggur secara acak dan memberikannya ke wanita itu. Tanpa pikir panjang, wanita itu langsung membuka tutup botol anggur dan menenggaknya langsung. Seorang wanita dengan penampilan berkelas melakukan hal ini, tentu membuat mata para lelaki hidung belang datang. Sikap liar seperti inilah yang diinginkan para lelaki yang datang ke bar. Beberapa lelaki datang terlihat mengajaknya bicara dan beberapa orang lainnya terus menuangkannya anggur. Wanita itu terlihat tidak tertarik, tapi saat melihat anggur di hadapannya, dia langsung mengambil dan meminumnya. Entah apa ada sesuatu di dalam anggur itu atau tidak, yang jelas wanita itu sudah kacau. Di kota ini, mencari wanita dengan memberikan minuman adalah trik yang umum. Jadi para wanita biasanya tidak menerima anggur dari sembarangan orang. Damar tidak terlalu peduli, terlebih dia juga tidak mengenal wanita ini. Dan seiring berjalannya waktu, para pengunjung mulai memesan. Damar mulai sibuk melayani para tamu.
Setelah selesai mengantarkan pesanan, Damar duduk beristirahat. Wanita ini sepertinya sudah mulai mabuk. Dia menatap Damar dan berkata, "Ayo minum bersamaku." Sepertinya dia bosan minum sendirian, jadi dia mengajak Damar. Maaf, kami tidak bisa minum anggur milik tamu," tolak Damar. Wanita itu merasa ditolak, dia merasa dihina. Dia langsung mengeluarkan 100 luka 3 lembar di atas meja sambil berkata, "Minumlah denganku, ambil 300 luka ini." Bukan berarti aku tergiur oleh uang. Kebetulan saja aku lelah dan haus." Damar duduk di seberang wanita ini dan mengambil 300 luka dan memasukkan ke dalam sakunya. Damar tidak menyadari kalau Raisa sedang memperhatikannya. Dia berdiri di sana dengan segelas anggur merah dan tersenyum. Sangat menarik bisa melihatnya sebagai pelayan. Damar sama sekali tidak sadar sedang diperhatikan dari lantai 2. Dia duduk di sebelah wanita itu. Benar saja, wanita itu memang hanya ingin ditemani meredakan dahaganya terhadap minuman beralkohol ini. Setelah minum beberapa gelas, wanita itu sudah sangat mabuk dan mulai menangis. "Putriku hilang," kata wanita itu tiba-tiba. Dia baru 4 tahun, tapi nasibnya malang sekali. Damar terkejut. Jadi dia datang ke sini untuk apa? Bukankah seharusnya segera pergi mencari keberadaan anaknya? Damar segera bertanya, "Anakmu hilang? Ya cepat cari dia. Coba cari ke tempat-tempat yang dia sukai." "Tidak ada gunanya," kata wanita itu sambil memandang Damar. Dia menggenggam tangan Damar seolah ingin meminta bantuan. "Aku sudah mencarinya selama hampir 3 hari. Tapi apa? Aku tidak dapat menemukannya. Seperti banyak kasus yang sudah ada, hilang seperti ditelan bumi. Seperti banyak kasus yang sudah ada," tanya Damar. Tapi wanita ini tidak mendengar ucapan Damar. Dia melepaskan tangan Damar dan mulai menangis di atas meja. Pada saat ini, seorang lelaki berjas dan bersepatu mengilat datang. Dia duduk di sebelah wanita itu dan berkata, "Sayangku, ayo kita pulang. Kita cari putri kita lagi ya, aku pasti menemukannya." Wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap lelaki itu. "Aku tidak punya suami, pergi dari sini." Lelaki itu mengerutkan kening dan berkata, "Istriku, aku tahu aku tidak menjaga anak kita dengan baik. Ini salahku, ayo kita bicarakan baik-baik." Dengan mengatakan hal ini, lelaki itu meraih pinggang wanita itu dan mencoba membawanya pergi. Damar terkekeh. Dia mengulurkan tangannya memegang tangan lelaki itu dan berkata, "Bung, sepertinya dia bukan istrimu." Bersambung 364. Di Night Glow Bar, Damar berdiri dan memegang tangan lelaki berjas itu dan berkata, "Bung, sepertinya dia bukan istrimu." Lelaki itu mengernyit. Dia memandang Damar dan berkata, "Siapa kamu?" "Istriku ini sedang mabuk dan marah padaku. Lepaskan tanganku." Damar mencibir. Jelas sekali lelaki ini ingin mencari kesempatan dalam kesempitan. Dengan sedikit tekanan, Damar menarik lelaki ini agar berdiri di sampingnya. Alhasil, Damar sekarang berada di tengah-tengah lelaki dan wanita itu. Wanita itu sudah sangat mabuk. Saat melihat Damar berdiri di sebelahnya, dia ambruk ke tubuh Damar. Damar membaringkan wanita itu di sofa yang panjang dan berkata, "Kamu tadi minum di sebelah sana, aku tadi melihatnya. Kalau wanita ini adalah istrimu, apa kamu akan membiarkannya minum sendirian?" Lelaki itu tertawa kemudian berkata, "Hei, di bar ini, orang-orang sudah biasa mengangkut wanita mabuk. Tidak perlu jadi pahlawan, kamu hanya pelayan di sini. Sebaiknya pergi. Aku ini orangnya Evan." Damar menatap lelaki ini dengan jijik. "Orang Evan? Lalu kenapa? Aku tidak peduli kalau kamu membawanya saat dia di luar. Tapi selama dia ada di area di mana aku bekerja, aku tidak bisa membiarkanmu membawa wanita ini." Damar menjawab, "Tentu saja, kalau kamu bersikeras, silakan hadapi aku dulu." Damar tahu kalau lelaki ini tidak akan berani membuat masalah.
Hal ini karena dia berada di wilayah kekuasaan Raisa. Wajah lelaki itu kesal, dia mendengus kesal dan berkata, "Oke, kali ini kamu selamat, hati-hati saja kamu nanti." Setelah mengatakan hal itu, lelaki itu berbalik dan berjalan menuju kerumunan tamu yang lain. Perdebatan mereka yang cukup sengit itu berhasil menarik perhatian banyak orang. Setelah lelaki itu pergi, Damar mengerutkan kening dan melihat wanita itu. Dia masih menangis sesenggukan. Setelah beberapa saat, wanita itu berhenti menangis. Dia bersandar sambil memejamkan mata, seolah-olah sedang tidur. Banyak orang yang melihat Damar, dan mereka merasa aneh dengan sikap Damar. Lelaki datang membungkus wanita yang sedang mabuk adalah normal. Lagi pula hal itu pantas didapatkan wanita itu karena mabuk dan tertidur di bar. Semua orang yang datang ke bar datang untuk bersenang-senang, mabuk atau tidak itu tanggung jawab pribadi. Kalau sadar akan risiko dibungkus lelaki hidung belang, seharusnya wanita itu menahan diri agar tidak mabuk. Hal ini menunjukkan seberapa pintar dan bodohnya seorang wanita di sini. Tapi di mata Damar, dia tidak berpikir demikian. Damar melanjutkan pekerjaannya melayani para tamu. Berkat sikap Damar barusan, sekarang tidak ada lelaki hidung belang yang mendekat ke wanita itu. Di lantai 2, Raisa tersenyum, "Kamu benar-benar layak jadi Night Watcher. Melakukan tugas walau di tempat seperti ini." Setelah mengatakan hal itu, Raisa menggoyangkan gelasnya dan tersenyum lembut. Setelah beberapa lama, Damar tidak mendapatkan banyak tip malam ini. Hanya tip 300 luka dari wanita tadi. Padahal, mendapatkan tip ratusan luka adalah hal yang langka untuk Damar. Dewan tidak menerima tip 1 sen pun. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Seluruh bar berangsur-angsur sepi. Wanita itu masih berbaring di sofa. Damar mengemasi barang-barangnya dan berjalan ke samping wanita itu sambil menepuk wajahnya dengan pelan. "Kita sudah tutup." Wanita itu sudah tertidur cukup lama. Dia seharusnya tidak sesulit itu dibangunkan. Tapi butuh beberapa saat untuk Damar membangunkan wanita itu. Wanita itu tiba-tiba terbangun dan berteriak, "Dita." Saat wanita itu melihat sekeliling dan sadar bahwa sedang berada di bar, dia kembali menunjukkan raut wajah putus asa. "Kami sudah tutup, dan kamu harus segera pergi dari sini," kata Damar. Wanita itu menatap Damar lalu mengangguk. Dia berjalan ke kasir dan membayar minumannya. Wanita itu berjalan menuju pintu keluar dengan putus asa. Rupanya kehilangan anak sama saja dengan merenggut semangat hidup wanita itu. Awalnya Damar hanya ingin bertanya mengenai anaknya yang hilang, tapi wanita itu langsung pergi begitu saja. Jadi Damar tidak sempat bertanya. Damar dan Dewan segera berganti pakaian dan berjalan keluar bar. Saat melewati pintu keluar, Damar menemukan bahwa wanita itu sedang berdiri di sana. Begitu melihat Damar, wanita itu menghampiri mereka. "Apa ada yang tertinggal di dalam?" tanya Damar. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baru saja mendengar soal aku mabuk. Aku ingin berterima kasih padamu karena sudah membantuku." "Ah, bukan apa-apa," kata Damar melambaikan tangan. Wanita itu memperingatkan, "Tapi kamu harus hati-hati. Dia orangnya Evan. Waktu keluar tadi, aku melihatnya di seberang jalan sana. Ada beberapa orang di belakangnya. Mungkin dia sedang menunggumu." Damar tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Setelah mengatakan hal ini, Damar kembali berkata, "Omong-omong, aku beberapa kali mendengar kamu bicara soal anakmu yang hilang. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa kamu tidak berhasil menemukannya?" Mendengar pertanyaan Damar, senyum pahit terlihat di wajah wanita itu. "Aku tidak bisa menemukannya. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Aku pergi ke semua tempat yang pernah kami datangi. Waktu itu aku membawanya berbelanja. Aku terus menggandeng tangannya sepanjang waktu. Tapi, dia tiba-tiba menghilang." Damar dan Dewan saling bertukar pandang. Orang yang bisa membawa anak pergi diam-diam tanpa pemberontakan,
jelas bukan sembarang orang. Tingkat apa kekuatanmu? Tanya Damar. Tingkat tinggi, kata wanita itu. Damar terdiam sejenak. Orang yang berani mengambil anak dari wanita tingkat tinggi, Damar khawatir pelakunya adalah seseorang tingkat dewa. Setelah mengatakan hal ini, wanita itu menghela napas dan berkata, hal ini pernah terjadi sebelumnya. Seseorang menghilang secara misterius kemudian tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Tidak ada mayat yang ditemukan atau jejaknya. Aku tahu sudah tidak ada harapan, tapi aku tidak dapat menerimanya. Aku hanya ingin bertemu dengan anakku. Hanya dia harapanku untuk hidup. Mendengar apa yang dikatakan wanita itu, jantung Damar berdetak kencang. Seseorang pernah menghilang sebelumnya. Tanpa sadar Damar langsung memikirkan Thalia dan yang lainnya. Mereka menghilang tanpa kabar sedikit pun. Alisnya mengerut, kalau semua ini ulah tingkat dewa, sudah wajar kalau teman-temannya tidak dapat melawan. Lalu Damar memikirkan sesuatu, apa hilangnya Thalia dan yang lainnya ada hubungannya dengan Hot Gas. Hanya Hot Gas yang terpikirkan oleh Damar. Bagaimanapun, Thalia memiliki kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Kalau bukan berhadapan dengan Hot Gas, tidak mungkin Thalia tidak meninggalkan petunjuk sedikitpun. Sementara Damar tenggelam dalam pikirannya, wanita itu menghela napas dan berkata, aku benar-benar tidak dapat menemukannya dimanapun. Kalau tidak keberatan, apa aku boleh minta nomormu? Temanku juga ada yang hilang, kami akan mencarinya. Mungkin pelakunya adalah orang yang sama, kata Damar. Wanita itu tertegun, kemudian mengangguk, iya boleh. Ponsel di Sin City hanya dapat menelepon nomor lokal saja. Sebagian ponsel di sini hanya dapat digunakan untuk menelepon dan berkirim pesan, tidak ada koneksi internet dan sebagainya. Damar dan yang lainnya memiliki ponsel, tapi mereka belum membeli nomor baru. Setelah mendapatkan nomor wanita itu, Damar bertanya, siapa namamu? Julissa, jawab wanita itu. Damar mengangguk dan berkata, baiklah, setelah aku beli kartu, aku akan meneleponmu. Dan kalau kami sudah menemukan berita sekecil apapun, kamu juga akan menghubungimu. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Julissa pamit dan berjalan menuju mobilnya dan pergi. Saat Julissa pergi, Dewan berkata, Ketua, sebenarnya, aku selalu memikirkan hal ini. Aku tidak tahu apa aku harus mengatakan hal ini atau tidak. Katakan saja, kata Damar. Aku merasa sejak kami datang ke NJ, selalu ada kejadian yang akhirnya mendorong kita untuk datang ke sini. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin kita datang ke sini dan menghabisi kita semua. Dewan mengerutkan keningnya, saat teman-teman menghilang, kemudian kejadian Lily. Apa Dempsey yang ada di belakang semua ini? Damar menyipitkan matanya. Dempsey tidak ingin melihatmu terus berkembang. Dia tahu kalau kamu mungkin juga tahu apa yang terjadi saat itu, jadi dia ingin membawamu ke tempat ini kemudian menyelesaikanmu di sini. Dewan kembali berkata, dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu semua. Apalagi Chi milikmu belum pulih. Mata Damar menatap ke depan, sebenarnya, ada kemungkinan lain yang aku pikirkan. Dewan bertanya, apa itu? Mungkin saja orang-orang yang berada di pihak kita yang mendorongku ke sini, kata Damar. Maksudmu Iman? Tanya Dewan. Damar mengangguk dan berkata, aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Dia tahu kalau aku di sini. Setelah aku memulihkan Chi milikku, aku pasti akan membalas dendam pada Dempsey. Kalau aku membalas dendam, Night Watcher akan terjadi perpecahan. Tapi orang yang diam-diam bekerja sama dengan Red Lotus harus dibasmi. Kalau tidak perpecahan akan terjadi dan mereka akan menyerang kita. Ketua Iman tidak mungkin tidak tahu hal ini. Dia sekarang, kata Dewan. Tidak ada cukup bukti. Status Dempsey di Night Watcher negara O dan bahkan Night Watcher seluruh dunia terlalu tinggi. Dia adalah pahlawan di mata banyak orang. Hanya saja pahlawan yang berhati busuk. Damar menghela napas. Aku tahu apa yang dipikirkan Iman.
dia ingin kestabilan dan membiarkan aku datang ke sini. Jadi mungkin saja dia mengirim teman-temanku ke sini supaya aku menyusul mereka ke Sin City dan terjebak di sini sampai semuanya selesai. Tambah Damar. Dewan menggertakkan giginya dan berkata, "Ketua, berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya kamu pulih?" Pertanyaan Dewan seolah menjadi pukulan untuk Damar. Dia juga ingin segera pulih. Saat Damar dan Dewan sedang berbicara, sebuah mobil berhenti di sebelah mereka. Itu adalah mobil sport, dengan klakson yang dibunyikan 2 kali. Chris yang ada di kursi kemudi berkata, "Masuk, jangan mengobrol terus." Damar meliriknya dengan heran dan bertanya, "Ini mobil yang diberikan Om Jonathan?" "Iya, dia memberiku 100.000 luka tiap bulannya. Sebenarnya, kalian tidak perlu bekerja. Aku bisa membiayai kalian," kata Chris. Keduanya masuk ke dalam mobil, dan Damar menceritakan apa yang baru saja dibicarakan dengan Dewan dengan singkat. Chris mengangguk dan berkata, "Aku juga mendengar ini di pertemuan grup Blessing hari ini. Sesuatu yang selalu terjadi di Sin City. Setiap bulan, beberapa orang akan menghilang entah kenapa dan kemana. Selain itu, hal semacam orang hilang sudah menjadi masalah biasa. Jadi tidak terlalu banyak orang yang peduli akan hal ini." Mereka segera melaju ke rumah Leo. Mereka menceritakan semuanya pada Lilia. Tapi Lilia tidak dapat mengatakan apa-apa. Dalam keputusasaan, mereka tidak punya pilihan selain mandi dan mengakhiri hari yang masih tidak membuahkan hasil ini. Setelah Damar bangun keesokan harinya, seperti biasa, dia mencoba melatih Chi miliknya. Tapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa menggunakan Chi-nya sama sekali. Suasana hatinya jadi buruk karena tidak kunjung pulih. Damar segera turun untuk cuci muka, dan pergi ke depan dan duduk. Di seberangnya, lelaki tua itu memakai kacamata hitam sudah membuka kios miliknya. Gadis di sebelahnya duduk di kursi sambil memegang kipas angin dan sesekali mengipas dirinya sendiri. Kadang-kadang dia membantu lelaki tua itu. Mereka jelas melihat Damar. Orang tua itu melepas kacamata hitamnya dan melambai ke Damar. Damar tersenyum ke arah mereka. Saat dia hendak menghampiri mereka, Damar melihat si Codet datang dengan orang yang terlihat seperti gelandangan. Tapi kali ini dia terlihat lebih bersih dari biasanya. Pakaiannya masih compang camping, tapi rambutnya sudah dipotong dan janggutnya sudah dicukur. Terlihat wajah lelaki 40-an yang lebih terawat. Di punggungnya, dia menyembunyikan 2 belati standar milik Night Watcher. Si Codet berjalan menghampiri Damar, matanya cerah sepertinya telah menemukan secercah petunjuk. Dia memandang Damar dan berkata, dia ingin bicara. Damar mengangguk, "Baiklah." Si Codet meninggalkan Damar dan gelandangan itu. Sedangkan dia lebih memilih menghampiri lelaki tua di seberang. Saat ini, lelaki gelandangan itu duduk di samping Damar dan berkata, "Aku tahu cara memulihkan Chi milikmu." Bersambung 365. Mendengar apa yang dikatakan gelandangan ini, Damar yang awalnya masih melihat si Codet di seberang pun langsung menoleh. Damar tidak mengira gelandangan ini akan tahu kondisi tubuhnya. Orang yang dapat melihat keadaan tubuhnya yang sakit hanyalah orang-orang tingkat dewa yang dapat melihat Chi seseorang. Hal kedua yang membuat Damar terkejut adalah apa yang dikatakan gelandangan ini. Bukan hanya tahu masalah Chi miliknya, tapi dia berkata tahu cara memulihkan Chi. Damar menelan ludah. Secercah harapan kini menghampiri hidupnya. "Namaku Pugu, mantan Night Watcher 6, gelandangan itu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin di Night Watcher tidak ada informasi yang lebih tentang keberadaanku. Sepertinya aku jadi aib di Night Watcher." Damar mengerutkan kening. "Yah, aku paham mengenai hal yang dilakukan Iman. Latar belakang Dempsey di Night Watcher terlalu kuat, tapi aku ingin menghabisinya. Iman yang ingin kondisi tetap stabil tentu tidak punya banyak pilihan. Aku tidak membencinya," kata Pugu dengan tenang. Damar tersenyum sedikit dan berkata,
jadi kamu ingin aku balas dendam? Pugu mengangguk dan berkata, aku tahu kalau aku sudah tidak memiliki kesempatan untuk menghabisi Dempsey. Tapi kamu masih muda, dan kamu sudah mencapai tingkat dewa di usia yang begitu muda. Kamu mungkin memiliki kesempatan menghabisi Dempsey. Aku menunggu saat itu tiba. Bagaimana kamu tahu kalau ada masalah dengan Chiku? Damar bertanya dengan penasaran. Pugu menghela napas dan mulai menjawab, aku dulu menghadapi Dempsey menggunakan jurus lonjakan kematian. Setelah diasingkan di sini, kondisi fisikku mirip denganmu. Ditambah aku dapat melihat kalau kamu adalah pemimpin yang lain tapi kamu tidak bisa berdiri sendiri. Dan itu semua bukan karena kamu tidak bisa bertindak sendiri, tapi karena kamu tidak bisa melakukannya. Kamu adalah orang yang berani dan kamu pasti memiliki suatu urusan yang serius sampai datang ke Sin City. Tentu saja orang yang datang kemari tidak mungkin tanpa persiapan dan kemampuan. Tapi kamu tidak memperlihatkan kemampuanmu sama sekali. Aku sudah dapat membaca kalau ada yang tidak beres dengan tubuhmu, kata Pugu. Damar mengangguk dan berkata, aku memang memakai jurus lonjakan kematian dan akhirnya membuat tubuhku begini. Lalu soal memulihkan Chi, metode apa itu? Dipukuli, kata Pugu. Hah, Damar membuka matanya lebar-lebar, apa maksudnya? Dipukuli orang, kata Pugu lagi, walaupun aku tidak tahu secara rinci, tapi aku mengalaminya langsung. Aku pernah mencuri alkohol di salah satu bar Sin City. Aku membuat masalah dengan seorang tingkat puncak lalu dia menghajarku sampai sekarat. Kemudian, seluruh energi Chi milikku tiba-tiba pulih dan aku sehat kembali. Damar hanya diam. Dia terbatuk dan memastikan, apa kamu yakin metode itu akan berhasil? Pugu mengangguk dan berkata, yakin. Kalau misalkan aku pergi menantang tingkat dewa dan dia menghajarku lalu aku tidak pulih bagaimana? Tanya Damar. Ya berarti kamu mati dipukuli. Damar diam. Kemudian dia mulai memikirkan metode ini dengan serius. Kalau metode yang dibicarakan Pugu berhasil memulihkan Chi miliknya, maka tidak ada ruginya Damar mencoba. Tapi, walaupun kamu sudah pulih, akan sangat sulit meninggalkan tempat ini. Kata Pugu, aku pernah pergi dari sini 5 tahun lalu, jawab Damar. Pugu tercengang, dia tidak pernah sekalipun mendengar mengenai dunia luar lagi semenjak berada di Sin City. Dia menghabiskan hari-harinya dengan minum anggur setiap hari, jadi dia tidak tahu kalau Damar berhasil keluar dari tempat ini 5 tahun lalu. Sebagian informasi yang dia tahu soal Sin City berasal dari si Codet. Apa si Codet tahu identitasku? Tanya Damar. Aku tidak tahu kalau soal itu. Tapi aku tidak pernah memberitahunya, kata Pugu. Setelah saling diam beberapa lama, Damar berdeham dan berkata, pokoknya, jangan khawatir. Tunggu sampai Chi milikku pulih sepenuhnya dan aku akan menghabisi Dempsey sialan itu. Setelah itu, Damar berdiri sambil melihat Pugu, sebagai ketua tim 11.762 Night Watcher Negara H, aku secara resmi mengajak kamu untuk bergabung dengan tim kami. Apakah kamu bersedia? Pugu terkesiap, ada rasa haru yang menyelimuti hatinya. Tapi tidak bertahan lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa membantumu bertarung. Menghabisi orang untukmu, tapi kalau bergabung lagi dengan Night Watcher, rasanya tidak perlu. Wajar saja, bagi Pugu Night Watcher sudah mengecewakan hatinya. Damar menghela napas dan tidak mengatakan apa-apa, dia mengarahkan pandangan ke seberang jalan. Damar melihat si Codet dan lelaki tua berkacamata hitam. Damar dan Pugu segera menghampiri mereka. Saat ini, si Codet berkata, Pak, aku tidak punya uang. Hanya ada 137 luka saja yang aku miliki. Orang tua itu berkata, hei, aku tidak bisa membocorkan takdir Tuhan terlalu banyak, aku bisa dikutuk oleh Tuhan. Tapi karena kamu terlihat tulus, 137 luka juga tidak apa-apa.
Beri aku 137 luka milikmu dan aku akan memberitahu bagaimana cara mengatasi bencana yang menimpamu. Dengan mengatakan hal itu, lelaki tua itu bersiap mengulurkan tangannya mengambil uang yang ada di atas meja. Tiba-tiba, Damar menahan uang itu di meja dan berkata, "Apa? Kak Codet, bapak tua ini mengatakan kamu akan mengalami bencana." Si Codet menoleh dengan takjub. "Hah, bagaimana kamu bisa tahu? Dia kemarin juga mengatakan hal yang sama padaku. Nasib buruk, sisa umur yang dimiliki, sudahlah. Berhenti percaya hal-hal kotor seperti ini," kata Damar sambil memasukkan uang 137 luka itu ke saku si Codet. Codet saat ini masih sangat kekurangan, bahkan dia hanya memiliki 137 luka. Si Codet tercengang seolah baru sadar bahwa dirinya baru saja dibodohi. Dia mengambil belati dan berkata, "Aku ini emosian Pak Tua, tapi kamu malah berbohong padaku. Apa kamu tahu siapa yang menguasai jalan ini?" "Hei, kalau kamu tidak percaya ramalanku ya sudah," kata lelaki tua itu. Gadis di sebelahnya hanya tertawa kecil dan tidak mengatakan apapun. Tampaknya dua orang ini tidak takut saat si Codet mengancamnya. Saat ini, Ugo memegang tangan si Codet dan memberi isyarat untuk menghentikan tindakannya. Damar melihat lelaki tua itu dan berkata, "Pak, tidak masalah kalau kamu berbohong pada orang lain, tapi jangan membodohi kami. Jangan buat kami mengusirmu dari sini." Lelaki tua itu tidak marah, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu tidak percaya?" "Tentu saja tidak," kata Damar. "Kalau aku mengatakan aku tahu di mana Lukas tinggal." Lelaki tua itu berkata sambil menarik sudut mulutnya. Bersambung.